Kamu sungguh berarti untuk Indonesia ke depan nanti. Don't worry, ada aku, sahabatmu. Hai sahabat, pernah nggak sih kamu ngalamin nyeri haid? Ngerasa kram perut, diare, perut kembung, atau kamu sampai nggak bisa beraktivitas? Sahabat, penting banget nih bagi kamu untuk tahu apa itu nyeri haid atau dysmenorrhea agar kamu nggak overthinking ketika haid datang. Don't worry, bersama aku sahabatmu. Apa dysmenorrhea? Dysmenorrhea merupakan istilah medis untuk nyeri haid. Dysmenorrhea ini ditandai dengan adanya kram perut bagian bawah yang biasanya muncul sebelum atau saat menstruasi. Bagi beberapa wanita, dysmenorrhea yang mereka alami mungkin bersifat ringan dan tidak mengganggu rutinitas. Namun, bagi beberapa wanita lainnya, nyeri haid ini seringkali menyebabkan rasa nggak nyaman, bahkan sampai menyiksa. Dysmenorrhea sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer adalah nyeri haid yang terjadi akibat otot rahim berkontraksi dengan kuat. Rasa nyeri ini muncul di perut bagian bawah dan terkadang menjalar hingga punggung. Nah, kadang-kadang juga menjalar dari punggung bagian bawah dan paha. Biasanya nyeri bisa muncul 1 atau 2 hari sebelum menstruasi. Meski begitu, terkadang nyeri ini juga bisa muncul selama kamu mengalami menstruasi. Selama mengalami kondisi ini, kamu mungkin juga akan mengalami beberapa gejala lain seperti mual, muntah, lemah, lesu, tidak bertenaga, dan bahkan diare. Yang kedua adalah dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder adalah nyeri yang disebabkan karena adanya masalah pada organ reproduksi wanita. Biasanya dimulai pada awal siklus menstruasi. Meskipun tidak disertai dengan mual muntah ataupun diare, tetapi rasa nyeri dapat bertahan lebih lama daripada kram perut pada umumnya. Yang kedua, apa tanda dan gejala dysmenorrhea? Sebenarnya, gejala dysmenorrhea dapat bervariasi pada setiap perempuan. Namun secara umum, tanda dan gejala paling khas dari dysmenorrhea antara lain kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bagian bawah dan paha, dan nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Rasa sakit terasa intens dan konstan. Bagi beberapa perempuan, mereka juga mengalami beberapa gejala antara lain perut kembung, diare, mual muntah, sakit kepala, pusing, serta lemah, lusuh, dan tidak bertenaga. Apa penyebab dysmenorrhea? Penyebab dysmenorrhea sebenarnya tergantung pada jenisnya. Nyeri perut pada dysmenorrhea primer terjadi karena adanya kontraksi otot rahim. Kontraksi otot rahim ini dipicu oleh hormon prostaglandin dan kadarnya meningkat sebelum menstruasi. Kontraksi otot rahim yang terlalu kuat dapat menekan pembuluh darah di dekatnya. Akibatnya suplai oksigen ke dalam rahim akan tersumbat. Rendahnya suplai oksigen dalam rahim inilah yang dapat menyebabkan munculnya rasa sakit dan kram sebelum atau selama menstruasi. Sementara itu, penyebab dysmenorrhea sekunder bisa terjadi karena kondisi tertentu, seperti endometriosis, penyakit radang panggul atau PID, adenomiosis, penyempitan serviks, dan lainnya. Yang keempat, apa yang meningkatkan risiko terjadinya dysmenorrhea? Ada banyak hal yang bisa meningkatkan risiko kamu mengalami nyeri haid. Di antaranya adalah usia di bawah 30 tahun, puber di usia 11 tahun ke bawah atau pubertas dini, mengalami perdarahan berat atau tidak normal selama menstruasi, mengalami perdarahan menstruasi yang tidak teratur, belum pernah melahirkan, memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarga, dan merokok. Kapan harus ke bidan atau dokter? Nyeri perut selama menstruasi adalah hal yang normal. Namun selama sangat menyakitkan hingga membuat kamu sulit beraktivitas, maka segeralah berkonsultasi ke bidan atau dokter. Kamu juga harus memberitahu bidan atau dokter jika kamu mengalami hal-hal seperti ini. Rasa sakit yang semakin parah,
kram yang semakin terus terjadi setelah masa haid selesai. Keluhan jadi bertambah, misalnya disertai dengan demam dan rasa sakit karena kram semakin sering terjadi. Seringkali nyeri haid parah bisa jadi tanda-tandanya kondisi medis serius yang memerlukan penanganan segera. Apa saja tes untuk mendiagnosis disminor? Sebelum melakukan tes, dokter biasanya akan menanyakan riwayat medis kamu terlebih dahulu. Setelah itu dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis. Jika dokter mencurigai adanya kelainan dan infeksi pada organ reproduksimu, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan panggul. Dokter mungkin juga akan melakukan beberapa tes ultrasonografi atau USG, CT scan atau MRI scan, dan laparoskopi, memasukkan sejenis selang yang dilengkapi kamera ke dalam tubuhmu. Yang ketujuh, bagaimana pengobatan disminore di rumah? Berikut adalah pengobatan rumahan yang dapat membantu kamu mengatasi nyeri haid di rumah. Yang pertama, kompres perut untuk meringankan nyeri saat menstruasi. Kamu bisa mengompres perut atau punggung bagian bawah. Gunakan handuk kecil yang dicelupkan dengan air hangat atau dengan botol yang sudah diisi dengan air hangat. Mengompres dapat membantu melancarkan aliran darah dan melemaskan otot-otot yang tegang, sehingga mengurangi nyeri haid. Yang kedua, aktif bergerak. Meski membuat badan lemas dan mood naik turun, menstruasi sebaiknya jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya, berusahalah untuk tetap aktif bergerak, termasuk melakukan olahraga. Selain melancarkan peredaran darah, aktivitas fisik juga dapat membantu tubuh menghasilkan endorfin yang dapat mengurangi rasa sakit. Beberapa aktivitas fisik yang aman dilakukan saat haid adalah berjalan kaki, yoga, senam aerobik, atau jogging ringan. Yang ketiga, perhatikan asupan makanan saat haid. Hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, garam, dan gula. Hindari pula minuman bersoda, berkafein, dan beralkohol. Berbagai makanan dan minuman tersebut dapat menyebabkan kembung dan menghambat penyerapan air dalam tubuh, sehingga memperparah nyeri haid yang kamu alami. Perbanyaklah asupan makanan yang mengandung asam lemak, omega 3, dan magnesium untuk mengurangi peradangan yang menjadi penyebab nyeri haid. Selain itu, perbanyak juga asupan zat besi agar terhindar dari anemia yang sering dialami saat menstruasi. Yang keempat, minum teh chamomile. Untuk meredakan nyeri haid, kamu bisa mengonsumsi teh chamomile. Menurut penelitian yang dirilis oleh Journal of Agriculture and Chemistry, teh chamomile dapat membantu meningkatkan level hipuret dalam tubuh. Hipuret adalah senyawa dalam tubuh yang berperan sebagai anti nyeri alami. Yang kelima, minum wedang jahe. Selain teh chamomile, kamu juga bisa meringankan nyeri haid dengan minum segelas wedang jahe hangat. Jahe memiliki senyawa yang dianggap efektif untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit, termasuk nyeri haid. Selain itu, jahe juga dapat mengurangi gejala mual yang kadang sering muncul saat haid. Selanjutnya adalah hindari stres. Menstruasi memang bisa mempengaruhi emosi seseorang. Emosi yang tidak stabil dapat memperburuk rasa nyeri yang kamu alami. Oleh sebab itu, berusahalah untuk menghindari stres dengan melakukan berbagai hal yang dapat membuat kamu senang dan tenang. Berbagai kegiatan ini misalnya mendengarkan musik instrumental, membaca buku motivasi, melakukan meditasi, menggambar, atau sekedar bernyanyi. Sahabat, itulah hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang disminore atau nyeri haid. Sehat-sehat terus ya sahabat. Bye!